banyak membicarakan mengenai interest dan investasi ya. Investasi secara umum, tapi tidak opsi gitu. Tapi bukan option. Nah, setelah UTS ini kita akan membicarakan bentuk investasi yang khusus, yaitu opsi. Nah, di dalam investasi eh, seperti sebelumnya, eh, kita mengenal yang namanya aset. Nah, nanti kita lihat aset itu apa saja. Nah, aset, jadi ketika orang mau investasi, berarti dia punya aset dulu. Setelah aset investasi, eh, maka orang tersebut mengharapkan memperoleh keuntungan atau hasil investasi, gitu ya. Harapannya adalah memperoleh keuntungan atau hasil investasi. Tidak orang berharap berinvestasi tapi mengalami kerugian. Nah, dalam memperoleh keuntungan itu berlaku hukum dasar, ya, hukum dasar, yaitu semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar resiko yang harus ditanggung. Jadi eh, ada hukum dasar dalam hal investasi. Kalau Anda ingin memperoleh untung atau hasil yang besar, maka berinvestasilah dengan investasi yang resikonya juga besar. Nah, salah satu investasi yang resikonya besar, misalkan kita bermain investasi indeks harga saham, misalkan gitu ya. Jadi kita menaruh uang, boleh kita lakukan sendiri atau kita ke eh, perusahaan yang memang spesialis menangani hal tersebut untuk bermain eh, saham, khususnya di sini indeks harga saham. Nah, karena dia bermain indeks harga saham, keuntungan maupun kerugian tergantung kepada perubahan indeks harga saham. Apakah indeksnya naik atau turun? Kalau indeksnya naik, berarti dia akan untung. Kalau turun, berarti dia akan rugi. Kalau indeksnya naik dan turun maupun turun, itu sangat dipengaruhi oleh waktu. Jadi bisa saja perubahan harga indeks dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan mungkin dalam hitungan menit. Nah, karena perubahan ini cepat, tergantung waktu, maka keuntungan yang diperoleh pun juga menjanjikan lebih besar. Nah, sementara ada juga investasi yang aman, tapi hasilnya kecil. Misalkan kita taruh uang di bank, kita menabung uang di bank. Nah, tabungan di bank ada satu batas tertentu sedemikian sehingga uang yang di bank akan bertambah. Karena kalau di bawah batas tertentu tersebut, uang di bank bukannya bertambah, tetapi berkurang. Lah, kok bisa? Kalau misalkan batas aman uang di bank itu adalah 10 juta, terus biaya loading dari perusahaan dari bank, biaya loadingnya misalkan 5%. Sementara bunga yang diperoleh itu hanya 4%. Misalkan gitu dari 10 juta ya. Maka pokok itu akan berkurang untuk membiayai loading atau biaya administrasi lah. Biasanya kita kenal biaya administrasi. Jadi kalau kita mau naruh uang di bank, apakah kita mau menggunakan fasilitas ATM atau tidak? Ya, kena charge. Apakah kita akan menggunakan fasilitas kartu kredit? Kena charge. Apakah kita akan menggunakan fasilitas e-banking? Kena charge gitu ya. Jadi fasilitas yang ditawarkan semuanya kena biaya. Nah, sehingga
bunga yang diperoleh tidak menutup biaya operasional, maka si investor akan mengalami kerugian. Nah, tetapi kalau di atas nilai tertentu, kalau pas nilai tertentu, mungkin biaya loading dan biaya eh, dan bunga itu sama, sehingga uangnya tidak berkembang. Kalau lebih besar, baru dia memperoleh keuntungan sebesar apa? Sebesar hasil bunga dikurangi dengan biaya loading. Nah, dari mana sisi amannya? Karena di Indonesia, untuk orang yang menabung uang di bank pada bank-bank yang ikut di dalam asuransi jaminan, ya, yang ditanggung oleh pemerintah, maka kalau bank itu mengalami kerugian atau bangkrut, uangnya akan dijamin oleh pemerintah. Maka itu investasi yang paling aman, meskipun hasilnya kecil. Ya. Ada juga yang orang menyebutnya investasi, tetapi sebenarnya bukan investasi, tetapi merupakan eh, bentuk mempertahankan value of money, yaitu emas. Ketika seseorang membeli emas, maka dia berusaha mempertahankan harga asetnya. Maka harga aset kalau disetarakan dengan emas, dibelikan emas, dia tidak akan mengalami kenaikan maupun ke penurunan. Meskipun ya di pasar, wah harga emas hari ini sekian, harga emas hari ini sekian. Nah, itu perubahan itu menggambarkan uh, value of money yang ada di masyarakat. Oke, nah investasi yang akan kita bicarakan opsi menarik. Kenapa? Karena investasi ini berusaha mewujudkan idealisme investasi, yaitu meminimumkan risiko tapi memaksimalkan keuntungan. Ya, jadi berusaha meminimalkan risiko tapi memaksimalkan keuntungan. Nah, ini menarik untuk dikaji apalagi untuk para investor. Karena opsi termasuk bentuk investasi yang belum terlalu lama diperkenalkan. Oke, itu introduction mengenai opsi. Nah, kita perlu mempelajari dulu apa istilah dasar di dalam opsi yang nantinya akan kita gunakan. Misalkan apa itu waktu jatuh tempo, apa itu strike price, apa itu eh, delta dan seterusnya. Oke, nah kita akan membahas pengertian dasar dulu. Nah, kita tadi membicarakan opsi. Jadi opsi itu apa sih? Itu ya. Nah, opsi itu adalah suatu hak, suatu hak ya, bukan kewajiban. Suatu hak yang dituangkan di dalam suatu perjanjian atau disebut kontrak untuk menjual atau membeli suatu komoditi. Nah, apakah hanya komoditi? Enggak. Bisa saja misalkan komoditi, surat berharga, mata uang asing, kemudian mungkin harga saham gitu ya. Jadi opsi itu adalah hak untuk menjual atau membeli yang dituangkan di dalam suatu perjanjian untuk menjual atau membeli. Jadi hak ya, bukan kewajiban. Contoh bedanya hak dan kewajiban, kalau Anda masuk ke toko swalayan kecil, misalkan Indomaret atau Alfamaret, maka begitu Anda masuk ke Alfamaret, Anda punya hak untuk membeli, tapi Anda tidak punya kewajiban untuk membeli. Ya, jadi meskipun Anda masuk ke Indomaret mencari sesuatu karena yang dicari tidak ada, maka Anda tidak membeli tidak salah.
Tapi kalau Anda mencari sesuatu, Anda menemukan sesuatu yang dicari tadi, terus Anda beli, berarti Anda punya hak untuk membeli. Nah, itu ya bedanya hak dan kewajiban menjual atau membeli. Sama dengan penjual. Kalau dia menjual dagangannya, terus ketika dia menjual dagangannya, ditawar oleh orang untuk dibeli dengan harga yang lebih rendah, atau dia tidak bakal memperoleh keuntungan, atau dia bakal rugi, maka dia punya hak untuk tidak menjual barang tersebut. Ya, dia hanya akan menjual kalau dia memperoleh keuntungan. Ya, itu ya. Jadi dia punya hak untuk menjual. Nah, contoh hak jual dan beli. Nah, opsi ini merupakan salah satu instrumen ya sekali lagi ya tadi hak jual beli tadi terhadap suatu jenis investasi ini merupakan salah satu dari eh, turunan keuangan atau derivatif finance gitu ya yang sifatnya meminimalkan risiko tetapi memaksimalkan keuntungan. Nah, karena sifatnya meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan ini, opsi itu mempunyai daya ungkit ya atau kemampuan mendorong pasar untuk bergerak ya. Misalkan pasar disebut lesu kapan? Ketika tidak ada orang yang membeli sesuatu. Misalkan Anda datang ke pasar beras Cipinang misalkan. Di situ ada katakanlah 1.000 ton beras. Kalau hari itu tidak ada orang yang membeli beras, maka pasar dikatakan lesu. Ya. Nah, maka diperlukan suatu daya ungkit sedemikian sehingga orang membeli beras. Misalkan harga diturunkan, misalkan. Atau pembelian eceran diperbolehkan. Kalau tadinya beli di situ harus minimal 1 ton. Oh, sekarang beli 1 kilo boleh, misalkan kayak gitu. Nah, kebijakan-kebijakan itu yang disebut daya ungkit. Ya, jadi karena kemampuan daya ungkit yang besar ini, opsi tentu saja berbeda dengan investasi eh, yang lain, misalkan dengan trading gitu berbeda ya. Nah, trading itu banyak ditawarkan kepada kita ya, terutama orang-orang yang tertarik untuk meningkatkan eh, kekayaannya. Itu ya, ditawarkan trading itu yang setiap hari online bisa dilihatin. Tetapi opsi ini berbeda dengan trading. Jauh, jadi opsi ini lebih aman daripada trading. Oke. Kita mulai dari beberapa definisi dasar. Yang pertama, kita akan bicara kalau orang berinvestasi berarti orang akan berbicara mengenai aset, yaitu asetnya harus berkembang. Nah, aset itu bisa berkembang ketika didiamkan, tapi bisa juga menyusut ketika didiamkan. Aset yang didiamkan saja itu akan berkembang nilainya misalkan adalah properti. Kalau seseorang punya tanah, bangunan, itu didiamkan saja, eh, uangnya akan berkembang. Apa asetnya ini akan berkembang. Berkembang maksudnya apa? Harga nilai properti itu akan naik seiring dengan eh, perubahan SBI yang ada di masyarakat, yang ada di eh, suatu satu negara lah gitu ya. Jadi contohnya bagaimana properti itu naik. Anda kenal yang namanya pajak bumi dan bangunan.
Nah, pajak bumi dan bangunan itu didasarkan kepada NJOP yang namanya nilai jual objek pajak. Sehingga suatu tanah atau bangunan itu kena pajak berdasarkan persentase dari nilai jual objek pajak. Nah, NJOP itu setiap tahun mengalami perubahan, naik minimal mengikuti harga, mengikuti laju inflasi minimal. Ya, sehingga ketika orang mempunyai aset berupa tanah, makin tahun harganya akan makin meningkat. Tidak ada ceritanya orang punya tanah nilainya menyusut. Lain halnya kalau misalkan Anda mempunyai aset berupa mesin fotokopi. Misalkan Anda beli mesin fotokopi. Terus mesin fotokopi tidak Anda gunakan untuk mencari uang. Misalkan tidak digunakan untuk memfotokopi, hanya Anda gunakan untuk memfotokopi pekerjaan Anda sendiri misalkan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, harga mesin fotokopi akan mengalami penurunan. Kalau belinya 1 juta, mungkin dalam tempo 1 tahun dijual sudah tidak laku 1 juta, mungkin hanya laku 500.000. Maka dia mengalami penurunan. Nah, ini contoh aset bisa nilainya naik, bisa nilainya turun. Nah, aset itu secara garis besar adalah sesuatu objek finansial yang nilainya diketahui saat ini. Jadi nilainya diketahui. Kalau belum tahu, kita bisa minta bantuan tenaga ahli untuk menilai aset tadi. Dan diketahui bahwa nilai ini akan berubah di masa mendatang. Berubahnya naik atau turun, belum tahu. Misalkan begini, aset tadi saya sudah contohkan, misalkan properti ya. Misalkan ini, Anda di samping mahasiswa, Anda punya hobi bermain bola. Salah satu aset pemain bola adalah keterampilan menggiring bola. Begitu. Kalau pemain bola nggak bisa menggiring bola, ya nggak, nggak bakalan dipakai main bola, gitu ya. Nah, kemampuan menggiring bola itu tidak dapat disebut sebagai aset. Kenapa? Karena kemampuan menggiring bola seseorang tidak bisa dihitung besar atau harganya. Kalau menggiring bolanya begini, itu nilainya sekian. Kalau begitu nilainya sekian. Tidak bisa. Terus berjalan seiring waktu ada dua kemungkinan. Keterampilannya meningkat, bisa juga keterampilannya menurun. Meningkat kalau belum umur 30. Tapi begitu umur 30 ke bawah naik lagi, keterampilannya menurun. Misalkan seperti itu. Sehingga keterampilan mengiring bola itu bukan termasuk aset. Ya. Nah, contoh aset yang lain, misalkan Anda punya perhiasan. Oh, saya punya kalung berapa? 10 gram. Nah, 10 gram kali berapa sekarang 1 gramnya? 1 gramnya hampir 2.000 misalkan. Nah, berarti perhiasan itu termasuk aset. Oke. Nah, tadi sudah saya sebutkan apa itu opsi. Opsi adalah hak yang dituangkan di dalam kontrak ya untuk menjual atau membeli suatu aset. Nah, menjual atau membeli ini dituangkan harganya di dalam kontrak. Jadi ketika kita berinvestasi di opsi, kita menandatangani kontrak. Katakanlah saya opsi mengenai harga saham Astra. Saya beli satu kontrak 100 lembar saham.
100 lembar saham katakanlah 1 juta. Nah, di kontrak itu ditulis, Anda akan membeli 100 satu kontrak saham seharga 1 juta, membeli 1 juta dan akan menjual satu kontrak saham seharga 1,1 juta, misalkan gitu, untuk jangka waktu 3 bulan. Nah, setelah 1 bulan, Anda punya hak untuk menjual. Apakah saham itu akan Anda jual? Kalau Anda nggak ingin menjual, nggak ada masalah. Nah, kemudian orang yang ingin membeli itu juga bertanya, nanti setelah 1 bulan, yang punya opsi beli, setelah 1 bulan, dia juga punya hak untuk membeli. Tapi kalau dia nggak mau lah kalau saya beli saya rugi, dia nggak membeli, nggak ada masalah. Itu ya. Jadi yang diperdagangkan adalah hak untuk menjual atau membeli suatu aset tertentu. Nah, untuk hak membeli itu kita sebut sebagai opsi call. Sedangkan hak untuk menjual kita sebut sebagai opsi put. Jadi eh, antara call dan put opsi ini kayak investnya kalau di dalam matematika ya. Jadi kebalikannya. Yang satu berhak membeli, yang satu berhak menjual. Yang satu berhak menjual, yang satu berhak membeli. Seperti itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana nilai opsi call maupun nilai opsi put-nya. Sehingga kita bisa mengatakan, oh ya ini kayak kayak investnya. Kebalikannya. Nah, hak untuk membeli maupun menjual ini tertuang di dalam kontrak. Nah, harga yang dituliskan di dalam kontrak merupakan harga kesepakatan antara penanda tangan kontrak dan antara penjual dan pembeli. Ya, antara penjual dan pembeli menyepakati harga di dalam kontrak. Nah, harga yang tertuang itu, harga kesepakatan itu kita sebut sebagai strike price, harga kesepakatan. Nah, harga ini disepakati bukan untuk selamanya, tetapi untuk suatu jangka waktu tertentu. Misalkan 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Nah, jangka waktu hak untuk menjual atau membeli aset ini kita sebut sebagai waktu jatuh tempo atau expire date. Nah, waktu antara penandatanganan dan jatuh tempo itu kita sebut sebagai tenggang waktu jatuh tempo. Nah, untuk opsi beli, demikian juga opsi jual, ada dua pihak, yaitu ada yang namanya pembeli dan penjual. Untuk opsi beli, pembeli opsi itu disebut call option buyer. Sedangkan penjualnya disebut call option seller. Nah, pembeli juga disebut sebagai long call. Sementara penjualnya disebut short call. Kenapa disebut long call? Ya karena pembeli itu menunggunya lama sampai jangka waktu jatuh tempo. Sementara penjual disebut short call. Kenapa? Karena dia tidak perlu menunggu dalam perasaannya ya, dia hanya begitu jatuh tempo ya mau saya beli atau mau saya jual atau enggak gitu. Jadi pembelinya sudah berharap selama jangka waktu tertentu untuk membeli, ternyata
Di detik-detik akhir penjualnya nggak mau jual. Itu makanya disebut penjualnya sebagai short call. Nah, untuk opsi jual atau put, pembelinya itu yang disebut long put. Sama ya, sorry. Pembeli opsi jual disebut long. Jadi pembeli opsi call maupun opsi put-nya, mohon maaf, itu tetap disebut sebagai long call. Sedangkan penjualnya tetap disebut sebagai short call, short put ya untuk yang opsi put. Nah, jadi pembeli disebut long call, long put, penjual disebut short call atau short put. Nah, untuk mengevaluasi opsi, apakah opsi ini berisiko atau tidak, menguntungkan atau tidak, perkembangannya bakal menarik atau tidak, ada beberapa instrumen untuk mengevaluasi opsi yang biasanya disebut dengan eh, huruf Yunani karena dinotasikan dengan delta, rho, pi gitu ya. Nah, di sini saya sebutkan dua saja dulu karena nanti ada satu pertemuan kita membahas mengenai metode untuk memonitor atau mengevaluasi opsi ini. Salah satu atau yang pertama adalah delta. Delta itu menunjukkan apakah penawaran akan menaik atau menurun ke depannya. Jadi misalkan hari ini saya tawarkan saham PT X. Kira-kira saham PT X ini ke depan harganya akan ditawarkan kalau hari ini 1 juta, besok 1 juta 10 rupiah, misalkan gitu. Atau kalau besok 990 rupiah. Jadi potensi penawarannya naik atau turun. Harga penawarannya ya, strike price-nya. Nah, ini dilambangkan delta. Kalau potensi harganya tetap, maka ditentukan deltanya 0,5, merupakan batas paling aman ya. Jadi delta ini bernilai antara 0 sampai 1. Kalau delta di atas 0,5, maka potensi penawaran harga penawaran akan naik. Harga penawaran punya potensi naik. Tapi kalau deltanya ini di bawah 0,5, maka potensi harga penawarannya turun. Nah, sebagai contoh, misalkan Anda tertarik membeli saham. Contoh yang paling aktual adalah perusahaan Sritek yang ada di Solo sebelum sebelum November kalau nggak salah, sebelum November saham Sritek itu naik. Kenapa? Karena pemerintah menawarkan perjanjian bahwa Sritek akan dilindungi dari kebangkrutan. Maka orang pada membeli saham Sritek sehingga harganya naik, deltanya naik. Tapi bulan Desember pemerintah tidak berdaya untuk menyelamatkan Sritek sehingga Sritek dinyatakan bangkrut, maka harga sahamnya turun. Nah, karena turun berarti deltanya di bawah 0,5. Bahkan kalau bangkrut berarti sampai mendekati ke 0. Ini contoh ya delta untuk melihat apakah ini harganya naik atau turun.
Kemudian yang kedua, setelah delta adalah, bentar, biar enggak selalu, adalah volatilitas. Kalau delta itu kecenderungan harga naik atau turun, nilainya antar 0,1, sedangkan volatilitas itu menggambarkan seberapa besar harga opsi ini berfluktuasi. Jadi fluktuasi dari minimal ke maksimal, dari terkecil ke terbesar. Perubahan fluktuasi itu ya, menggambarkan volatilitas ini menggambarkan seberapa besar eh, kecenderungan naik harga ya, harga ini naik atau turun. Tidak harus strike price, tapi secara umum. Nah, volatilitas itu dinyatakan dalam persen, sih sama saja sih dengan delta. Kalau delta tadi antara 0,1, tapi bisa juga kita nyatakan sebagai berapa persen, 50%, 40%. Demikian juga dengan volatilitas. Itu dinyatakan dalam persen juga. Nah, semakin besar nilai volatilitas, berarti kecenderungan harga stok naik tinggi atau kecenderungan fluktuasinya tinggi. Kalau volatilitasnya di bawah 50%, berarti kecenderungan fluktuasinya rendah. Jadi orang manusia yang berinvestasi atau investor itu dapat dikategorikan di dalam 3 kategori. Yang satu adalah orang yang tidak takut terhadap risiko. Kemudian yang kedua, orang yang biasa saja kepada risiko. Yang ketiga adalah orang yang takut risiko. Nah, investor yang tidak takut risiko, maka mungkin ya dia berinvestasi dari indeks harga saham. Meskipun risikonya tinggi, tapi memberi keuntungan besar. Orang yang biasa saja, misalkan biasa saja, jadi ada risiko asal nggak terlalu tinggi nggak apa-apa, itu dia akan berinvestasi yang biasa saja. Misalkan dia naruh uangnya untuk dibelikan emas, misalkan gitu. Ya. Nah, orang yang takut resiko berinvestasi dengan cara yang paling aman. Yang penting harta saya aman. Misalkan dengan cara menaruh uang di bank. Ya. Nah, kalau kecenderungan fluktuasi harga ini diukur dengan volatilitas, maka volatilitas ini menggambarkan semakin besar volatilitas, semakin mendekati 100%, maka harga opsinya akan semakin mahal. Kalau semakin kecil mendekati ke nol, maka harga opsinya semakin murah. Oke, itu mengenai salah dua ya instrumen untuk mengukur opsi. Nah, sekarang istilah-istilah yang terkait dengan opsi. Yang pertama adalah harga penawaran atau ask price. Jadi misalkan Anda baca di koran online atau Anda baca di media sosial bahwa perusahaan kemarin lupa saya nama perusahaan. Perusahaannya akan IPO, akan eh, menjual harga saham, akan menjual saham ke publik. Maka harga yang akan dijual itu ditawarkan ke publik. Jadi misalkan perusahaan X akan menjual 1 juta lembar saham. Ditawarkan harga per lembar sahamnya Rp10.
Misalkan gitu. Nah, Rp10 ini disebut sebagai ask price atau harga penawaran. Setelah ditawarkan 10, calon investor itu menawar harga. Harganya bisa lebih dari 10, bisa kurang dari 10. Harganya bisa lebih dari 10 kalau peminatnya sangat banyak. Misalkan mau menjual 1 juta lembar saham, peminatnya ada 2 juta orang. Maka potensi harga penawarannya akan mengalami perubahan. Jadi harga ditawarkan 10, harga pengajuannya menjadi katakanlah 12. Tapi ditawarkan 10, peminatnya hanya 1 orang. Maka 1 orang itu akan menawar harga di bawah 10. Nah, harga yang ditawarkan oleh investor ini yang disebut harga pengajuan atau harga bidding atau bid price. Harga uh, bidding itu lelang ya. Bidding itu lelang. Jadi ini sudah umum di Indonesia, misalkan seorang kontraktor itu mau memborong pekerjaan pembangunan jembatan, misalkan gitu. Nah, pemerintah membuat eh, perkiraan harga pembangunan jembatan. Oh, misalkan jembatan ini akan dibangun dengan biaya 1 miliar. Nah, dia tawarkan, buka open bidding, buka penawaran ke publik, siapa saja yang mau membangun jembatan dengan harga 1 miliar, silahkan mengajukan penawaran. Maka kontraktor-kontraktor yang kompeten akan mengajukan, Pak, saya berminat untuk membangun jembatan dengan harga 1 miliar eh, lebih 100 juta, misalkan gitu ya. Terus ada yang menawar, oh saya nggak mau Pak, kalau 1 miliar saya nggak untung, saya akan menawar dengan harga katakanlah 1 miliar kurang 100 juta, misalkan nggak gitu. Ya, jadi ada proses penawaran di situ. Nah, pemerintah sebagai pemilik pekerjaan nanti akan memilih siapa yang bakal dipilih, yang menawarkan harga yang murah atau yang menawarkan harga yang tinggi. Kalau di dalam pengertian dasar pasti orang mikir, ya saya akan menawarkan, akan memilih harga yang murah daripada harga yang tinggi. Nah, maka harus dilihat di dalam klausul kontrak, di kontraknya. Yang menawarkan harga tinggi mungkin memberi servis lebih. Ketika di dalam kontrak yang ditawarkan pemerintah, jembatan itu dibangun tidak perlu dicat, misalkan gitu. Atau tidak perlu dipasang dengan penerang tenaga surya. Nah, karena yang menawarkan harga tinggi ini mau memasang penerang tenaga surya, maka dia harganya naikkan. Sementara yang nawar harga rendah, maka dia hanya mengikuti spek yang ditentukan pemerintah. Bahkan ada yang misalkan ini semennya harusnya kualitas A, dia menggunakan kualitas B, misalkan seperti itu. Nah, itulah maka Anda sering dengar terjadi korupsi proyek, yaitu menurunkan kualifikasi barang yang harusnya digunakan. Kalau di dalam kontrak katakanlah semennya harus tipe A, batunya harus batu kali. Nah, ternyata karena eh, terjadi kong kali kong antara pemilik proyek dan kontraktor, maka di lapangan semen
kualitas A diganti dengan kualitas B, batu kalinya diganti dengan batu kapur, misalkan kayak gitu ya. Nah, sehingga ongkos pengerjaannya menurun, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih banyak. Nah, ini salah satu bentuk penyimpangan yang namanya bidding atau lelang. Oke, berikutnya di dalam bursa efek, karena bicara opsi itu kita bicara juga bursa efek. Nah, di dalam opsi di bursa efek, kadang-kadang kita dengar ada yang namanya harga saham ditutup untuk hari ini ditutup dengan harga sekian. Itu jadi misalkan jam 11.59 malam itu perdagangan harga saham ditutup, atau jam 17 perdagangan harga saham ditutup. Maka harga yang ditetapkan pada saat mau ditutupnya pasar itu kita sebut sebagai last price, harga terakhir. Oke. Nah, tadi ada harga penawaran, ada ask price, ada harga bidding. Nah, selisih harga antara penawaran dan harga bidding ini kita sebut sebagai spread. Jadi, kalau ditawarkan 1 juta, ditawarkan 1 juta, ditawar 1 juta 10, maka spreadnya adalah 1 juta 10 kurangi 1 juta, berarti spreadnya 10. Kalau ditawarkan 1 juta, ditawar 900.000, maka spreadnya adalah 1 juta dikurangi 900, yaitu 100.000. Misalkan gitu ya. Nah, waktu jatuh tempo atau expired date itu adalah jangka waktu yang ditulis di kontrak yang sudah merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli opsi. Kira-kira ini opsi akan dijual atau dibeli kapan. Nah, terkait dengan waktu inilah nanti yang menentukan yang namanya jenis opsi. Apakah opsi ini harus dijual setelah waktu jatuh tempo seperti deposito, atau bisa dijual atau dibeli asal sebelum jatuh tempo, atau bisa dijual atau dibeli sampai waktu jatuh tempo. Jangan gitu ya. Itu yang disebut dengan jenis opsinya. Nah, kalau antara harga penawaran dan harga bidding disepakati, oke, ditawarkan 1 juta, ditawar 1 juta 10, sepakat, oke, 1 juta 5, maka 1 juta 5 harga kesepakatan ini yang disebut sebagai strike price, harga kesepakatan. Ini disebut sebagai strike price atau exercise price. Jadi contoh sederhananya, kalau Anda ke pasar tradisional beli pisang 1 sisir, pedagang begitu Anda tanya, Pak, pisangnya 1 sisir berapa? Oh, 1 sisir 10.000. Terus Anda nawar, boleh nggak 9.000? Oh, 9.000 belum boleh. Terus terjadi tawar menawar. Oke, kalau begitu bagaimana kalau 9.500? Nah, pedagangnya nawarin gitu, Anda setuju. Nah, harga 9.500 ini yang disebut harga kesepakatan, yang disebut sebagai strike price. Nah, strike price ini menggambarkan bahwa pedagang dalam menghitung dia tidak mengalami kerugian. Oh ya, dia beli modal berapa, dia jual segitu, dia berpikir aku sudah untung. Tapi si pembeli juga berpikir, oh dengan harga segitu saya tidak rugi.
Karena pisang berkualitas seperti ini, harganya mestinya lebih tinggi. Ternyata dijual seperti ini. Jadi, strike price itu harga kesepakatan. Nah, yang berikutnya, apa yang disebut dengan open interest? Kalau sebelum UTS, kita banyak membicarakan interest. Nah, di dalam opsi ada yang disebut dengan option interest. Open interest. Open interest itu adalah banyaknya order yang aktif untuk sebuah kontrak opsi. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah opsi ditawarkan. Nah, peminatnya banyak, yang mengorder banyak. Oh, saya berminat, saya berminat, saya berminat, katakanlah banyak. Banyak atau sedikitnya orang yang berminat untuk mengorder opsi ini disebut sebagai open interest. Nah, yang terakhir, kalau Anda lihat gambar bursa efek di Bursa Efek Jakarta, Anda melihat grafik yang bergerak. Grafiknya berbentuk grafik batang itu ya, atau tidak grafik batang tapi grafik apa itu namanya? Bahasa Indonesianya. Nah, grafik untuk menggambarkan pergerakan nilai opsi atau nilai harga saham apa itu disepakati minimal memuat dua warna, yaitu warna hijau dan warna merah. Warna hijau itu untuk menggambarkan nilai naik, sedangkan warna merah untuk menggambarkan nilai turun. Ya, jadi disepakati. Mungkin ada penggambaran yang lain sehingga diperlukan warna yang lain. Jadi minimal dua warna itu yang paling sederhana untuk menunjukkan harganya naik atau turun. Jadi para pedagang saham itu untuk menggambarkan harga naik atau turun biasanya dengan mengepal jari tangan dan menunjukkan jempol. Kalau jempolnya di atas berarti harga naik, kalau dibalik jempolnya mengarah ke bawah berarti harga turun. Nah, itu salah untuk menggantikan kode hijau dan merah. Nah, sekarang kita bicarakan yang namanya kontrak opsi. Karena kontrak ditandatangani antara penjual dan pembeli itu sudah mengenai kesepakatan. Nah, ketika kesepakatan itu ditandatangani, maka pada saat perjanjian tadi terdapat tiga kemungkinan mengenai harga real dari opsi. Kemungkinan harga realnya itu lebih rendah daripada harga kesepakatan. Nilai realnya, jadi kita sepakat 1.005.000 rupiah, misalkan gitu ya. Ternyata harga realnya itu memang cuma 1 juta. Nah, kalau harga realnya lebih rendah atau kurang dari harga kesepakatan, kita sebut sebagai out of the money. Jadi harga kesepakatannya lebih tinggi daripada realnya atau realnya lebih rendah. Kalau real dan kesepakatan sama persis, kita sebut sebagai at the money.
Sedangkan kalau harga kesepakatannya lebih rendah daripada harga real, ini disebut sebagai in the money. Ya, jadi in at out itu untuk menggambarkan apakah harga penawaran, harga kesepakatan di atas, sama, atau di bawah harga real. Demikian juga untuk nilai opsi jual, ya, pakai istilah in, at, dan out. Nah, kalau harga real dan harga kesepakatan itu berbeda tapi sangat sedikit. Misalkan berbeda hanya 0,01%. Itu, nah itu disebut sebagai near the money, dekat dengan realitas. Itu ya. Jadi eh, istilah-istilah ini mungkin kalau nanti Anda bekerja di eh, perusahaan yang bergerak di dalam saham atau bursa, Anda kerja di bursa, ya, ini akan akrab dengan istilah-istilah ini. Oke, kita lihat contohnya. Untuk opsi beli, demikian juga opsi jual ya. Jadi gambarannya sama. Kalau misalkan saham Google itu ditawarkan ya, ditawarkan 350 US dollar per kontrak per 100 saham. Dan orang sepakat, oke, saya sepakat untuk membeli saham Google seharga 350 US dollar per satu kontrak. Nah, setelah kesepakatan 350 US dollar tadi, katakanlah kita di dalam kontrak ada perjanjian kita bisa menjual opsi ini kapan? Begitu selesai tanda tangan, Anda bisa menjual atau membeli saham ini, misalkan gitu. Nah, kalau di dalam strike price itu 350, terus 10 menit kemudian harga saham Google naik menjadi 354 US dollar per satu kontrak. Berarti mengalami kenaikan 4%. Ya kan? Mengalami kenaikan kok 4%, mengalami kenaikan sebesar 4 dolar. Apakah keuntungan kita 4 dolar? Bukan. Keuntungan kita masih harus 4 dolar tadi dikalikan dengan deltanya. Delta ini ditentukan oleh pasar atau di dalam kondisi real. Nah, misalkan deltanya kita sepakati bahwa kita yakin pada saat kontrak itu harga penawaran tidak naik, tidak turun, atau tetap katakanlah deltanya 50%. Maka keuntungan yang kita peroleh adalah 4 dolar kali 50. Maka kita untung sebesar 200 US dolar. 50 ini berasal dari delta ya. Tetapi kalau 10 menit kemudian setelah tanda tangan harga saham Google itu turun sebesar 4 US dollar menjadi 346 US dollar. Maka akan mengalami kerugian sebesar 200 US dollar. Nah, kalau kita menduga ya, ketika mau membeli saham Google tadi menduga harga ini akan naik,
maka kita beli opsi call. Kalau kita menduga akan naik, kita beli opsi call, maka kita untung 200 US dollar. Tapi kalau kita beli opsi put, maka kita tidak akan memperoleh keuntungan. Nah, tapi kalau misalkan setelah 10 menit itu harganya turun 4 US dollar, maka kita beli opsi put sehingga kita tidak mengalami kerugian, tapi kita mempertahankan nilai uang kita yang 350 US dollar. Ya, ini contoh satu opsi put, satu opsi call. Nah, logikanya ketika harga turun, kita membeli opsi put, kenapa dikatakan kita untung? Dikatakan untung karena kita menjual harga sesuai harga kesepakatan. Padahal harga pasarnya turun. Nah, karena kita menjual harga sesuai kesepakatan, dari sudut pandang saat itu berarti kita untung 200 US dollar. Gitu ya. Nah, tadi sudah saya katakan jenis opsi sama gaya opsi. Oke, saya kebalik-balik itu jenis sama opsi. Nah, jenis-jenis opsi yang pertama ya kita mengenal yang namanya opsi yang diperdagangkan di bursa. Jadi di Bursa Efek Jakarta ada perdagangan opsi. Nah, opsi yang diperdagangkan di bursa itu misalnya harga saham, ya. Jadi opsi saham, opsi komoditi, komoditi yang diperdagangkan di bursa itu biasanya komoditi minyak, tambang, ya, komoditi tambang, komoditi minyak, komoditi hasil bumi, misalkan seperti itu. Ada juga opsi obligasi maupun suku bunga. Obligasi misalkan obligasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian ada juga opsi saham, tadi sudah ya, opsi indeks harga saham. Jadi yang diperdagangkan adalah indeksnya atau opsi kontrak berjangka semacam deposito. Jadi opsi opsi ini mengenai apa? Mengenai barang-barang yang diperdagangkan di bursa. Yang kedua, opsi yang tidak diperdagangkan di bursa, tapi hanya diperdagangkan antara dua pihak. Misalkan ya, misalkan ini perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A ini misalkan memproduksi sepeda motor. Perusahaan B itu memproduksi onderdil sepeda motor. Nah, perusahaan A dan B ini untuk saling mengawasi biar harganya tidak dipermainkan, mungkin perusahaan A dan B membuat opsi jual beli.
ya, sehingga harga yang ditawarkan menjadi fair, gitu. Ya. Nah, ini disebut over the counter atau OTC. Nah, opsi yang diperdagangkan ini biasanya suku bunga biasanya ya, kemudian valuta atau swap, pertukaran nilai eh, nilai bunga misalkan gitu. Jadi ada orang yang misalkan saya punya uang, saya taruh di bank A ketika itu bunganya 10%. Terus ternyata ada bank B yang bunganya menawarkan 12%. Maka uang saya yang di A tadi saya pindah ke bank B. Nah, ini swap gitu ya. Suku bunga antar bank. Jadi ada orang yang investasinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, yang terakhir, opsi yang melibatkan karyawan. Jadi sahamnya, saham perusahaan itu bisa dimiliki oleh karyawannya. Jadi contohnya adalah perusahaan roti lah katakanlah. Perusahaan roti untuk mencegah karyawan ini berbuat curang, misalkan karyawannya karena perusahaan roti dia sambil bekerja nyuri-nyuri ngambil roti dimakan, misalkan nggak gitu. Nah kalau rotinya itu hanya Rp1.000 nggak nggak terasa ya. Tapi kalau rotinya itu yang dijual seharga Rp15.000 itu kalau ada satu potong roti yang diambil dimakan karyawan, perusahaan udah rugi Rp15.000, misalkan gitu ya. Nah, untuk menjaga supaya karyawan ini tidak nakal, dalam tanda kutip gitu ya, perusahaan menempuh strategi. Oke, perusahaan ini sahamnya bisa dimiliki oleh karyawannya. Sehingga seluruh karyawan itu memiliki saham perusahaan tempat dia bekerja. Karena semua karyawan memiliki saham, maka semua karyawan saling mengawasi. Kenapa? Karena kalau ada karyawan yang curang, berarti hak dia, hak karyawan lain itu diambil. Maka dia mengawasi. Misalkan seperti itu ya. Nah, opsi yang melibatkan karyawan ini disebut dengan employee stock option. Di Indonesia ini ada yang saya tahu itu perusahaan taksi, saya lupa namanya, yang sebelum bangkrut itu warnanya putih gitu. Nah itu kan eh, setiap sopir taksi itu mempunyai hak untuk membeli apa begitu 5 tahun mobil yang dia pegang itu menjadi haknya, gitu ya. Jadi karyawan dilibatkan seperti itu, sehingga mobil yang dipegang oleh sopir taksi yang berharap bahwa setelah 5 tahun dia memiliki mobil ini akan dirawat dengan baik daripada dibandingkan mobil yang karyawannya tidak punya kesempatan untuk memiliki mobil tersebut. Nah, gaya opsi. Gaya opsi tadi sudah saya singgung di depan, yaitu bisa dieksekusi pada saat jatuh tempo saja. Jadi kalau perjanjiannya 3 bulan, hanya bisa dieksekusi setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan baru bisa dieksekusi. Nah kalau seperti ini, opsinya kita sebut sebagai opsi Eropa. Dan ini yang akan menjadi pembicaraan kita, materi kuliah kita, opsi Eropa. Karena kenapa? Karena memberi kepastian mengenai jangka waktu. Kemudian yang kedua, opsi yang bisa dieksekusi kapan saja asal bukan waktu jatuh tempo. Maka ini disebut opsi Amerika.
Nah, yang ketiga, boleh dieksekusi kapan saja, bahkan sebelum jatuh tempo atau pas jatuh tempo. Nah, kalau yang seperti ini disebut dengan opsi Bermuda, atau ada juga yang menyebutnya opsi Asia. Ya, jenis yang ketiga, opsi bersyarat. Ya, jadi opsi bersyarat itu di dalam kontrak disebutkan syarat tertentu opsi ini bisa dieksekusi di samping waktu ya, di samping waktunya. Katakanlah setelah jatuh tempo, kalau harga real, harga pasar naik, baru boleh dieksekusi, misalkan kayak gitu. Atau setelah harga real itu di bawah harga kontrak, baru boleh dieksekusi. Nah, ini opsi yang seperti itu disebut dengan opsi bersyarat. Nah, opsi yang kita bicarakan selanjutnya adalah opsi Eropa, atau kita sebut saja opsi. Nah, opsi Eropa sama seperti definisi opsi yang umum, yaitu ada opsi call maupun opsi beli. Opsi beli, opsi put, opsi jual. Nah, opsi call, opsi beli itu memberi hak pada holder untuk membeli dari writer. Hak membeli. Hak ini dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh holder. Itu ya. Nah, demikian juga dengan opsi put. Oke. Kalau kita kaji secara teori matematika, misalkan ya harga ini kita bicara dulu opsi call. Opsi call. Oke. Kalau kita misalkan harga penawaran itu kita notasikan dengan E, exercise price. Nah, kemudian pada saat jatuh tempo, harga asetnya, jadi jatuh temponya, waktu jatuh temponya T besar. Periode jatuh tempo, katakanlah waktu ya, waktu jatuh temponya adalah T besar. Harga aset, yaitu harga yang menjadi investasi, apakah itu saham, apakah itu indeks harga saham, apakah itu suku bunga, gitu ya. Harga pada saat jatuh tempo dinotasikan dengan ST besar. Sedangkan harga sebelum jatuh tempo atau waktu T kecil kita notasikan dengan T. Nah, pada saat jatuh tempo antara harga aset dan harga penawaran ya, itu sebenarnya ada tiga kemungkinan. Harga asetnya lebih besar, lebih kecil, atau sama. Nah, kita yang dari tiga tadi kita kelompokkan menjadi dua saja, yaitu kemungkinan pertama, harga aset lebih besar daripada harga penawaran. Ini yang diharapkan oleh opsi call. Tapi bisa terjadi tidak seperti yang diharapkan, yaitu harga asetnya lebih rendah daripada harga penawaran, lebih rendah atau sama. Nah, keuntungan yang diperoleh oleh investor
itu berapa? Yang keuntungan yang diperoleh adalah selisih antara harga penawaran dengan harga aset pada saat jatuh tempo. Jadi kalau ST lebih besar daripada E, karena di situ adalah hak beli, dia opsi beli, maka dia akan memperoleh keuntungan ST min E. Tapi kalau yang terjadi ST kurang sama dengan E, maka opsi call tidak dieksekusi. Maka dia tidak memperoleh apapun atau nol. Sehingga kondisi keuntungan ini, opsi call ini yang kita notasikan dengan call atau C, nilainya berapa? Maksimum, mana yang lebih besar? ST dikurangi E atau nol. Kalau ST dikurangi E negatif, kita pilih nol. Artinya nilai asetnya lebih rendah daripada harga penawaran. Ya, oke. Untuk opsi call. Sebaliknya, untuk sebelum sebaliknya, gambar grafiknya begini. Sebaliknya, untuk opsi put, oke. Kalau opsi put juga dua kemungkinan tadi, ya. Kalau harga aset lebih rendah daripada harga penawaran pada saat jatuh tempo, maka kalau opsi putnya dieksekusi, investor memperoleh keuntungan selisih antara harga penawaran dan harga aset saat jatuh tempo atau E-ST. Tapi kalau harga aset lebih tinggi daripada harga penawaran, tidak dieksekusi. Kalau tidak dieksekusi, berarti investor tidak memperoleh apapun. Nah, jadi ada kemungkinan dia memperoleh keuntungan atau tidak memperoleh keuntungan sama, tapi dia tidak rugi. Maka untuk opsi put, nilainya adalah P maksimum dari EST, nol. Ya, jadi kebalikannya dari call. Kalau call ST min E, put E min ST. Nah, gambarnya begini, balikannya. Kalau tadi dia miring kanan, put miring kiri. Nah, kalau kita kombinasikan opsi call maupun opsi put, ya pada saat jatuh tempo, besarnya keuntungan adalah harga mutlak dari E min ST atau harga mutlak ST min E. Ya, jadi kalau Anda membelinya tidak opsi call saja, tapi membeli dua-duanya. Saya beli call dan put. Nah, maka kalau Anda beli dua-duanya, Anda akan memperoleh keuntungan ini. Oke, saya kira itu. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ya, ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, oke, berarti saya akhiri untuk kuliah hari ini. Kuliah berikutnya kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.